SMK Muhammadiyah II Palembang adalah sekolah unggulan Muhammadiyah nasional. Terakreditasi A. Memiliki 4 kompetensi keahlian. Yang pertama, teknik komputer dan jaringan. Yang kedua, akuntansi dan keuangan lembaga. Yang ketiga, bisnis daring dan pemasaran. Yang keempat, multimedia. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan ya, sehingga kita masih bisa untuk melaksanakan pre-teaching dalam keadaan sehat walafiat. Ya, dan tak lupa salawat dan salam senantiasa kita hubungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Baiklah, pada kesempatan siang hari ini kita akan melakukan pre-teaching ya. Yang pertama itu akan dilakukan oleh Bapak Amiruddin ya. Kepada Bapak Amiruddin, waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah baik Pak. Anak-anak. Jadi seperti ini. Kalau Pak Amir bilang apa kabar semuanya anak-anak, jawabnya apa? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Seperti itu. Boleh dites lagi ya semangatnya ya sebelum kita masuk pembelajaran ya. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih anak-anak telah menjawab dengan penuh semangat. Semoga di pagi hari ini kita memang benar-benar ingin menuntut ilmu dan benar-benar ingin belajar seperti itu. Baik, Pak Amir akan buka. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita melafazkan lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Pak Ketua untuk memimpin doa. Pak Dana. Kita memulai pembelajaran pagi ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih Pak Dana. Namun yang menjadi kebiasaan kita, setiap pagi memang kita mengadakan tadarus ya. Jadi boleh Ibu Elma untuk membacakan Quran surat Al-Isra ayat 32. Silakan Bu Emma beserta artinya Bu ya. Ya, siapa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Baik, terima kasih Emma sudah membacakan surat Al-Isra ayat 32. Semoga apa yang membaca maupun yang mendengar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Pak Amir akan mengabsen terlebih dahulu. Nampaknya ini ada beberapa yang masih di luar ya. Pak Amir absen terlebih dahulu. Dana ada? Hadir, Pak. Hadir. Edi ada? Edi ada. Eka? Hadir, Pak. Oh, semangat sekali nih siswa Ya, kesayangan harus. Bapak ini. Selanjutnya ada Ana. Hadir Pak. Alhamdulillah, nampaknya ini hadir semua ya anak-anak ya. Memang seperti ini anak-anak, sebelum pembelajaran kita harus mengondisikan terlebih dahulu, baik persiapannya, pemeriksa kehadirannya, ataupun posisi tempat duduknya Pak Amir itu atur semua. Biar ketika nanti pembelajaran fokus kita benar-benar belajar seperti itu. Anak-anak semua, X breaking kita kali ini biar penuh semangat kembali, silakan Ana untuk memimpin lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Jadi biar rasa nasionalisme kita itu terbangun seperti itu. Biar rasa semangatnya tumbuh. Silakan Ana untuk memimpin. Ya, Pak. Hiduplah Indonesia Raya.
Iya, selesai. terima kasih Ana sudah memimpin lagu Indonesia Raya. Semoga memang benar-benar kita menjadi bertambah kecintaan kita kepada Indonesia yang memang sudah benar-benar dari dulu menjadikan kita contoh di sini. Anak-anak semua, kali ini Pak Amir akan menanyakan beberapa pertanyaan materi tentang minggu lalu ya, sambil Pak Amir mempersiapkan nih materi kita pada hari ini. Pak Amir akan tanya, minggu yang lalu kita belajar tentang akhlak masmumah dan akhlak mahmudah. Jadi anak-anak semua, apakah masih ingat tentang akhlak masmumah dan akhlak mahmudah? Nampaknya masih ingat semua ya. Ada akhlak yang baik dan akhlak yang buruk anak-anak semua. Di sini kali ini kita akan membahas apa sih kaitannya tentang akhlak masmumah dan akhlak mahmudah. Kita hari ini fokus pada materi tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina anak-anak. Namun sebelumnya Pak Amir akan menjelaskan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Lanjut ya. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama ada meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina merupakan larangan agama. Yang kedua, membiasakan sikap menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan berhati-hati dan menjaga kehormatan diri. Dan ketiga, menganalisis Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Al-Quran surat An-Nur ayat 2. Dan keempat, membiasakan diri membaca dengan tartil. Yang kelima, menghafalkan dengan fasyih. Yang keenam, menyajikan paparan mengenai bahaya larangan zina. Anak-anak semua, selanjutnya Pak Amir akan bagi kelompok lebih dahulu. Ada beberapa kelompok di kelas ini. Pak Amir akan kelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, karena kelompoknya dari minggu lalu itu Pak Amir tidak berubah, kali ini untuk yang menjadi ketua dan sekretarisnya di sini kelompoknya ada Ana ya, Ana dan Eni, membahas tentang pengertian pergaulan bebas dan berikan contoh-contohnya seperti itu. Yang kedua, ada Dana dan Edi. Untuk materi ininya pembahasannya adalah perbuatan zina dan berikan contoh-contohnya. Selanjutnya ada kelompok 3, ada Eka dan Enda tentang larangan pergaulan bebas. Dan yang keempat ada Ibu Isusi dan Elma untuk menganalisis isi kandungan surat Al-Isra ayat 32 itu tadi yang sudah dibacakan. Baik anak-anak, silakan untuk berdiskusi sesuai kelompoknya masing-masing. Jangan ada yang ribut dan memang benar-benar mengerjakan. Sembari kalian berdiskusi, Bapak akan sedikit menjelaskan apa sih pengertian dari pergaulan bebas itu sendiri. Pergaulan bebas adalah pergaulan bebas dalam Islam merujuk pada interaksi antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat ikatan pernikahan. Sedangkan zina, hubungan seksual di luar pernikahan yang diharamkan oleh agama Islam. Selanjutnya, larangan Allah yang dibacakan oleh Emma tadi sesuai dengan surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Melalui ayat ini juga Allah selalu mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga kehormatan dan kemurnian diri. Pergaulan bebas yang perbuatan zina dalam merusak jiwa, meruntuhkan moral, dan menghancurkan masa depan. Adapun dampak negatif dari perbuatan zina atau pergaulan bebas itu sendiri, dampak sosial, dampak psikologis, dan dampak spiritual. Adapun cara menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang pertama, meningkatkan keimanan, menjaga pandangan, dan yang terakhir adalah menikah. Menikah salah satunya itu adalah menjauhi perbuatan zina, benar-benar mutlak ya. Selanjutnya juga peran keluarga dan masyarakat dalam pencegahan pergaulan bebas. Ada pendidikan agama, pembinaan akhlak, peran orang tua, peran masyarakat, itu benar-benar saling berkontribusi untuk peran dalam mencegah pergaulan bebas itu sendiri. Selanjutnya ada pentingnya pendidikan agama dalam membentuk karakter, pengetahuan agama, ada pembinaan spiritual,
Ada juga pendidikan moral yang memang benar-benar diterapkan di sekolah, baik di kelas, itu guru selalu mengingatkan seperti itu. Selanjutnya ada keutamaan menjaga kehormatan diri dan keluarga. Ada ridho Allah Subhanahu wa taala yang selalu menjadi orang yang diridhoi Allah, memperoleh pahala dan terhindar dari siksanya. Yang kedua menjadi tenang, ketiga keluarga harmonis, yang kedepan tentunya ada masa depan yang cerah ketika kita menjaga kehormatan diri. Selanjutnya ada langkah-langkah praktis untuk menjauhi pergaulan bebas itu sendiri. Apa langkah praktisnya, Pak? Langkah praktisnya adalah menjaga batasan. Batasan itu maksudnya apa, Pak? Batasan maksudnya di sini membatasi interaksi dengan lawan jenis anak-anak yang kali ini memang banyak beredar, yang anak-anak terutama di usia kalian itu banyak yang namanya pacaran. Mengingat tempat-tempat yang rawan pergaulan bebas, kadang pulang sekolah masih berboncengan, berpelukan, itu tidak diperbolehkan. Selanjutnya, yang kedua menghindari kesendirian anak-anak. Berada di lingkungan yang positif dan aman, menghindari tempat-tempat sepi dan mencari teman yang baik. Yang ketiga, menyibukkan diri dengan cara belajar, bekerja, beribadah, ataupun ikut organisasi yang ada di sekolah ini. Yang terakhir ada mencari pendampingan atau meminta bimbingan dan dukungan dari orang tua, guru maupun tokoh agama. Baik anak-anak, tidak perlu panjang lebar karena kita berpusatnya itu pada anak-anak. Bagaimana? Sudah untuk diskusinya? Untuk kelompok 1 sudah? Sudah, Pak. Ana dan Eni sudah ya? Sudah. Bagaimana Sudah, Pak. Ana dan Sudah. Eni? Silakan untuk memaparkan diskusi tentang pengertian pergaulan bebas dan berikan satu saja contohnya dari kelompok kalian, kelompok pertama ini. Coba silakan. Apa itu pengertian pergaulan bebas? Ana dan Eni. Perwakilannya apa? Ya, pengertiannya. Kelompok 1 Bu Ana. Oke. Pergaulan bebas merupakan merujuk perilaku sosial yang kurang memperhatikan norma-norma moral dan etika yang berlaku dalam masyarakat. Istilah ini artinya sering digunakan untuk menggambarkan situasi di mana individu, terutama remaja, terlibat dalam aktivitas yang dianggap tidak sesuai atau melanggar aturan sosial, seperti hubungan seksual di luar nikah, penyalahgunaan narkoba, atau pergaulan yang melibatkan tindakan kriminal. Iya, baik. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1 sudah memberikan pengertiannya. Terima kasih. Adapun contohnya tadi, Pak Amir minta untuk contohnya satu saja di sekitar kita ini. Apa contohnya tentang pergaulan bebas ini? Penyalahgunaan narkoba, Pak. Oh iya, penyalahgunaan narkoba, benar. Selanjutnya, untuk kelompok 2, silakan. Untuk kelompok 2 ada Dana dan Edi ya, untuk perbuatan zina itu sendiri dan contohnya. Itu perbuatan zinanya ya. Silakan kelompok 2. Untuk pengertian dari perbuatan zina itu apa ya? Itu perbuatan zinanya apa gimana contohnya gitu? Ya, pengertian zina dan berikan satu contoh saja seperti itu. Apa Pak pengertian ini anak pengertian zina itu sendiri itu apa? Pak Amit tadi sudah menjelaskan sekilas ya. Salah sudah tadi pagi bukan masuk di sini tadi. Ini dia nyambung baik. Baik, kalau belum bisa untuk maju Pak Edi dan ini ada Dana dan Edi. Di sini coba dari Eka dan Endah. Larangan, apa yang jadi larangan pergaulan bebas itu sendiri oleh agama? Saya, Pak. Ya, silakan Eka. Yang menjadi larangannya itu di ini, Pak. Dia tercantum di Quran surat Al-Isra, Pak, ayat 32. Betul sekali. Bunyinya wala taqrabul zina. Habis itu apol, Pak, ya belum hafal ya, Pak. Ya, betul sekali itu. Nanti dihafalkan ya. Ini siswa Iya, Pak.
Bapak yang paling aktif di kelas ini. Nah, benar apa kata Eka yang menyampaikan bahwasanya di dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 Pak. tadi yang berbunyi wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wasa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sungguh zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi benar sekali. Beli A+ dulu. Pak Amir kasih berapa nilai nilai besar saya, ini. Pak? Gimana? Nah, Nilainya berapa, Pak? nilainya 88, Nak. Karena luar biasa sudah bisa Ya, terima meneruskan kasih, suratnya. Pak. Ya, sama-sama, Nak. Namun untuk kelompok yang ketiga, silakan untuk Susi dan Elma. Coba, apa yang menjadi isi kandungan dari surat Al-Isra ayat 32 itu? Ya Pak, dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 itu menjelaskan tentang seorang muslim itu harus taat pada perintah Allah. Contoh taat kita itu salah satunya menjauhi perbuatan zina, Pak. Jadi seorang muslim itu harus menunjukkan ketaatan pada Allah dan menjaga akhlak yang baik. Itu Pak. Ya, benar, Nak. Jadi kita sebagai seorang muslim memang harus taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak menjalankan ketaatan kita, kita akan tergelincir ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar kita diancam di situ, kita benar-benar diingatkan kembali dalam surat Al-Isra itu perbuatan yang seperti itu benar-benar dilarang oleh agama. Dan memang perbuatan yang seperti itu perbuatan yang sangat buruk. Kalau dikaitkan dengan mata pelajaran kemarin tentang akhlak, itu termasuk perilaku yang tercela, anak-anak. Jadi mungkin anak-anak apakah sudah jelas tentang yang Pak Amir sampaikan materi kita pada hari ini? Sudah, Pak. Sudah ya, sudah jelas semua ya. Tolong, ada Ana ini. Nah, Ana ini memang sekretaris di kelas. Untuk menyimpulkan dari materi kita pada pagi hari ini, silakan Ana, apa kesimpulannya? Mana Ana? Kesimpulan kita, materi kita pada pagi hari ini apa? Baik. Nampaknya anaknya hilang dari line ya, anak-anak semua. Siapa yang bisa menyimpulkan untuk materi kita pada pagi hari ini? Pak, bisa, Pak. Pak Amir kasih nilai 98 jika bisa ada yang menyimpulkan. Bisa Pak. Anak tadi Pak. Oh ya, silakan Anak. Silakan. Oke. Pergaulan bebas zina adalah bentuk perilaku yang sering dianggap melanggar norma sosial dan moral yang berlaku di masyarakat. Keduanya dapat memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap individu dan masyarakat secara keseluruhan. Iya, terima kasih Kak Ana ya. Jadi memang benar kesimpulannya seperti itu. Namun Pak Amir juga di sini menyimpulkan bahwasanya menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina merupakan kewajiban bagi seorang muslim, bagi setiap muslim. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk dan bimbingan dalam Al-Qur'an yang tercantum dalam surat Al-Isra ayat 32 tadi tentang menjaga kehormatan dan kemurnian diri dengan menjaga keimanan, menjaga pandangan, menikah secara halal dan menghindari pengaruh negatif kita terhindar dari dosa zina maupun kebahagiaan dunia dan akhirat. Baik anak-anak, mungkin cukup sampai di sini terlebih dahulu pembahasan Bapak pada pagi hari ini. Apabila ada kata yang salah, Bapak mohon maaf. Untuk selanjutnya, materi yang kita akan bahas itu adalah menghafalkan surat Al-Isra. Tadi ada Eka yang belum menghafal, ada yang belum hafal. Jadi nanti pertemuan selanjutnya Pak Amir akan absen satu-satu untuk menghafal surat Al-Isra ayat 32 beserta artinya. Siap Mungkin, Pak, siap. Ya, semuanya harus semangat anak-anak. Siap Pak. Ya Bang, benar. Jadi untuk pertemuan kita Pak sampai di sini terlebih dahulu. Bapak tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, silakan diteruskan untuk pelajaran berikutnya. Sampai jumpa. Ya, Pak. Ya, terima kasih. Tadi sudah beri teaching dari Pak Amiruddin. Untuk yang sekarang, yang kedua ini akan dilanjutkan oleh Ibu Umi Nur Afifah. Kepada Ibu Umi Nur Afifah, kami persilakan, Bu.